Halo semuanya, terima kasih telah berkunjung ke channel ini. Tak lama lagi tiba pula masanya kita akan berburu sekolah untuk anak-anak kita. Terutama untuk anak-anak kita yang akan memasuki usia sekolah dasar atau SMP maupun SMA. Para orang tua yang akan memasukkan anak-anaknya ke sekolah baru tersebut tentu harus memikirkan banyak hal, terutama dari segi biaya. Pada kenyataannya guys, walaupun kita memasukkan anak-anak kita ke sekolah negeri, tetap saja kita harus memikirkan biaya. Karena biasanya pihak sekolah negeri pun meminta para orang tua untuk membayarkan biaya tertentu dengan berbagai alasan. Dan alasan yang paling umum dipergunakan adalah untuk biaya seragam atau biaya buku. Padahal kalau mengacu pada aturan yang ada guys, sekolah negeri sebenarnya dilarang untuk memungut biaya apapun kepada orang tua peserta didik. Namun peraturan tinggal peraturan, prakteknya di lapangan lain lagi. Dan pada umumnya aku lihat di kota-kota besar, sekolah negeri memungut biaya yang sangat besar kepada orang tua siswa. Aku sendiri seringkali merasa miris guys begitu mendengar ada orang tua yang harus menyiapkan uang berjuta-juta rupiah agar anaknya masuk ke sekolah negeri dan hanya diberikan waktu sekitar 1 atau 2 hari saja. Iya, kalau orang tuanya mampu guys, tidak masalah menyiapkan duit misalnya sekitar 2 juta rupiah agar anaknya bisa diterima di sekolah negeri. Namun kalau orang tuanya juga masyarakat biasa yang tergolong berpenghasilan rendah, atau bagaimana dengan orang tua dari kalangan miskin yang nggak punya uang, yang tidak bisa mengusahakan duit sebanyak itu dalam waktu yang singkat, dan kepada mereka hanya diberikan satu pilihan. Ibu, bapak bisa siapin duit sekian juta nggak besok? Kalau anaknya mau diterima. Kalau bapak atau ibu tidak mau atau tidak bisa menyediakan dana sebesar itu, maka anaknya tidak bisa diterima. Masih banyak kok yang lain yang mampu. Sedih juga ya guys, karena aku menyaksikan sendiri dan mendengar sendiri secara langsung dari salah seorang tetangga yang rumahnya tidak terlalu jauh dari rumahku. Beberapa tahun yang lalu, anaknya dinyatakan lulus, diterima di sekolah negeri terdekat dari lingkungan kami, dan ia diminta untuk menyediakan uang sebesar 1,5 juta rupiah. Dan duit sebanyak itu harus siap besok. Kalau nggak, anaknya nggak bisa masuk. Ada banyak calon siswa lain yang antri kalau dia tidak bisa membayar biaya tersebut. Duitnya untuk apa? Ya biasa guys, yaitu untuk biaya seragam, biaya buku, atau alasan-alasan lainnya. Nah, praktek-praktek seperti ini sampai saat ini itu masih tetap ada guys. Miris sekali ya. Namun para orang tua siswa tidak punya pilihan sama sekali. Kalau nggak mau bayar, ya anaknya nggak bisa masuk. Mau tidak mau, duit segitu harus dicarikan agar anak tercinta dapat masuk sekolah. Pilihan lainnya adalah masuk ke sekolah swasta yang tentunya sudah jelas tidak murah. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar. Nah, itulah kenyataan yang harus dihadapi oleh para orang tua guys menjelang penerimaan siswa pada tahun ajaran baru ini. Kita semua tahu bahwa saat ini keadaan masih dalam masa pandemi dan cari duit itu susah ya, tidak gampang. Namun tentunya saya yakin praktek ini masih akan tetap ada. Ya, Bapak Ibu para orang tua murid sekalian, bagaimanakah pengalaman Anda sewaktu memasukkan putra-putri tercinta ke sekolah negeri
Apakah Anda juga membayar seperti yang biasa terjadi, atau Anda malah tidak dikenakan biaya sama sekali, seperti yang seharusnya sesuai dengan peraturan pemerintah? Bapak Ibu silakan berikan komentarnya di bawah dan mudah-mudahan Anda berkenan untuk berbagi cerita dengan kita bersama. Apapun itu, walaupun kita dimintain biaya, walaupun kita dikenakan pungli atau pungutan liar, yang mana ini juga merupakan sebuah penipuan, guys. Ya, kasarnya ini adalah penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum di sekolah negeri yang notabene adalah para PNS, pegawai negeri sipil, pelayan publik yang seharusnya tidak memanfaatkan situasi ini untuk mengambil keuntungan buat diri mereka sendiri. Namun demikianlah guys, realitanya bisa sangat berbeda dengan apa yang menurut kita ideal, berbeda dengan peraturan yang telah dikeluarkan. Dan para orang tua kita semua berada dalam posisi yang lemah, tidak bisa apa-apa. Mau komplain silakan, tapi anaknya tetap tidak bisa masuk. Akhirnya banyak orang tua yang memilih untuk tidak komplain, tidak berkata apa-apa, mengusahakan duit tersebut ada walaupun harus meminjam kanan kiri, walaupun harus meminta bantuan kepada keluarga, biar anak tercinta bisa mendapatkan pendidikan di sekolah. Terima kasih telah berkenan menonton video ini guys, dan jika Anda berkenan silakan subscribe atau berikan tanda jempolnya. Sampai jumpa pada lain kesempatan.